Maraknya tambang ilegal yang merusak perairan Laut Belitung, dan maraknya tambang ilegal yang merusak hutan lindung serta hutan produksi dan hutan lindung pantai, membuat para tokoh adat, tokoh masyarakat, menjadi gerah. Bertempat di Rumah Adat Belitung, para lembaga adat Belitung, dan para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para pelaku wisata Belitung, membahas terkait permasalahan maraknya tambang ilegal di perairan Munsang, serta maraknya tambang ilegal yang merusak hutan lindung yang ada di Kabupaten Belitung. Sejauh ini dalam pertemuan tersebut, para lembaga adat Belitung, dan para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para pelaku wisata Belitung, bersepakat, akan melakukan audensi pada pihak pemerintah daerah Kabupaten Belitung, serta akan melakukan audensi pada pihak Ketua DPRD Kabupaten Belitung, pihak Polres Belitung, pihak Angkatan Udara Lanut Haji, AS, Hanananjudin, serta pihak Kodim 0414 Belitung, pihak Polda Bangka Belitung, guna mempertanyakan, maraknya tambang ilegal di perairan Munsang, dan maraknya tambang ilegal yang beroperasi di hutan lindung yang ada di Kabupaten Belitung. Sejauh ini para lembaga adat Belitung, dan para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para pelaku wisata Belitung, merasa gerah terkait maraknya pertambangan ilegal yang menjamur di Kabupaten Belitung. Di sisi lain mereka akan meminta tegasan penindakan hukum, guna demi masa depan Belitung yang tercinta. Para pihak lembaga adat Belitung, dan para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para tokoh masyarakat dan tokoh perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Ketua Komite Nasional Indonesia, KNPI Kabupaten Belitung, para pelaku wisata Belitung, mensinyalir begitu leluasanya para penambang ilegal dapat beraktivitas dengan leluasa merusak laut dan merusak hutan lindung maupun hutan produksi yang ada di Kabupaten Belitung, diduga ada dukungan dari oknum-oknum aparat penegak hukum. Sejauh ini Mukhtar Motong di dalam pertemuan tersebut menegaskan, saya berterima kasih Pak Haji yang situasi ada yang telah memberi kesempatan kepada kita sebenarnya di sini. Ada yang bersama-sama karena beliau bersama-sama. Dan insya Allah pertemuan ini tidak hanya selesai di sini, Bang Edi Baron. Ini akan terus bergulir. Kita kuatan rakyat, apa kuatan oknum pemerintah atau yang berlindung di baliknya, siapapun itu, baik di Bangka Belitung atau di Belitung. Ini saya minta pada mika-mika, pada semua kita orang Belitung, dan sampaikan pesan ini kepada seluruh orang Belitung. Karena cuma inilah alat kita untuk membangun kampung ini. Kita bersyukur Tuhan kasih Belitung yang luar biasa. Makanya Pak Haji sendiri bilang bahwa Belitung adalah negeri rahmatan lil alamin. Karena Allah begitu sayangnya dengan kita. Tapi celakanya kita sendiri yang diberi kekuasaan tidak mampu menjaga itu dengan baik. Gitu. Bagaimana kita lihat 25 anggota DPR kita di sana, di gedung rakyat yang kita bangun dari uang rakyat, dan mereka makan dari uang rakyat. Tapi apa yang bisa kita buat? Bapak Bupati kita dengar sendiri. Ketika menyikapi persoalan yang akan menjadi materi pembahasan kita adalah hari ini berkaitan dengan masalah tambang laut di perairan Teluk Munsang dan hutan lindung di Sungai Balai Hijau. Itu menjadi tema kita hari ini. Begitu seriusnya kita. Kenapa?
Karena kita sudah jelas tadi disampaikan oleh Bapak Hadi Ajin bahwa Belitung adalah daerah zero. Saya hanya kasih bayangan sedikit. Hebat kalau ada oknum aparat di Belitung ini berani main-main dengan tambang laut di perairan kita. Termasuk hebat, sakti saya anggap. Ketika kita sudah sepakat, negara sudah mengakomodir secara sepakat keinginan rakyat kita bahwa di dalam Undang-Undang Tata Ruang negara pun sendiri bahwa Laut Belitung sudah tidak lagi dikatakan untuk ditambang. Undang-undang itu, tata ruang undang-undang itu sudah mengakui. Belum lagi kita tahu bahwa sepanjang Sungai Padang sampai Tanjung Pandan itu kawasan KSPM, kawasan strategis pembangunan nasional. Belum kita tahu lagi bahwa di sana ada KEK. Belum kita tahu lagi beribu rakyat Belitung yang sudah hidup dari sektor pariwisata. Belum kita tahu lagi bahwa di sana pengrusakan lingkungan terjadi. Belum kita tahu lagi bahwa di sana melanggar undang-undang merusak lingkungan hidup, terutama yang hutan lindung. Terlalu banyak pasal yang ditabrak, tapi hebat oknum aparat yang melindungi. Sama-sama mungkin saudara-saudara sudah mendengar, membaca apa sikap bupati kita dengan persoalan ini, apa sikap gubernur kita, apa sikap DPR kabupaten kita. Semua ini sebenarnya dimulai kurang lebih dimunculkan oleh kawan-kawan media. Terima kasih kawan-kawan media yang sudah memunculkan cerita ini kepada rakyatnya sendiri. Kalau tidak kalian-kalian nggak tahu kami ini bahwa akan ada begini, begitu. Selamat gabung dok, pelaku wisata beliau. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa dimulai dari kawan media mengangkat di media cetak maupun di media online. Lantas beberapa teman-teman menyikapi di media Facebook. Ini menjadi viral. Viral ini ditangkap alasan oleh aparat keamanan kepolisian dalam hal ini untuk mereka melakukan operasi yang hasilnya zero, bukan tambang zero, tapi operasinya yang zero. Kenapa tidak zero? Sebelum operasi dimulai dia juga sudah operasi memberi informasi. Hei, lari semua para penambang. Seperti itulah jadinya. Walaupun di sana operasi gabungan. Kita tahu bahwa yang namanya tambang laut, yang namanya hutan lindung itu strategis. Seharusnya kalau memang aparat kepolisian di Belitung ini beserta teman-teman dari tentara, teman-teman dari AURI operasi gabungan, silent operation. Anggap aja ini operasi strategis, baru bisa ketangkap. Tapi kalau operasinya kayak sama dengan seperti operasi lalu lintas di jalanan, ini kan bukan persoalan TPR, tindak pidana ringan. Ini tindak pidana khusus sebenarnya itu. Makanya sebenarnya ini yang menjadi koreksi kita. Kita mulai ragu dan tidak percaya oleh sikap-sikap, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penegak kita. Makanya saya minta pikiran-pikiran dari kawan-kawan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Saya minta jangan selesai di sini. Saya minta jangan selesai di sini. Kita akan berlanjut. Dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Swadi, akan disampaikan oleh Ketua KNPI seperti apa langkah-langkah kita secara konkret, dan mungkin akan disampaikan oleh mewakili kawan-kawan Presidium Perjuangan apa yang bisa kita mainkan di sini agar betul-betul bahwa Belitung benar-benar zero dari tambang laut apapun itu, agar Belitung benar-benar juga hutan lindung segala macam itu dijaga dengan baik. Karena kalau kita tidak jaga, yakinlah itu kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu kita sama banainya, sama hancurnya dengan Bangka yang sekarang. Kalau kita biarkan, percayalah kita dari Allah. Karena ini bukan tidak dirancang, ini bukan tidak dipersiapkan. Makanya saya minta orang-orang yang datang hari ini, saya yakin adalah orang-orang yang punya nyali, punya semangat, punya kekuatan bahwa Allah adalah segalanya.
dan siap akan bergerak untuk menjaga kampung halaman ini. Jadi saya minta sekali lagi kepada kawan-kawan, saya nggak perlu cerita banyak sebenarnya di sini. Kita sudah tangkap di media semuanya. Bayangkan seorang bapak bupati berani bilang, ini bukan kewenangan. Saya menganalogikan saudara-saudaraku di sini. Bagaimana kalau rumahmu kemalingan? Apa kau diam? Ayo. Kalau rumahmu kemalingan, apakah kau diam? Pasti Anda tidak akan pernah diam. Walaupun Anda tahu Anda tidak akan memukul maling itu, Anda tidak akan memproses hukum maling itu karena kewenangan bukan di tangan kita. Tapi apakah Anda punya hak untuk menangkap? Bahasa saudara Bupati Hani Saleh hari ini, 2 hari yang lalu atau kemarin di koran, itu sudah jelas-jelas mengkhianati mandataris rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dia hianati. Kenapa tidak dia hianati Belitung ini? Dia dipilih oleh rakyat secara politik. Enak sekali dia bilang ini bukan kewenangan saya. Kalau kita menganalogikan tadi itu rumahnya dirampok orang, apakah dia harus diam? Nunggu nelpon polisi dulu, malingnya lari bos. Kira-kira menganalogikan seperti itu. Dan pengertian kewenangan itu ada batasan. Ada batasan kewenangan itu. Kita ini orang sekolah, kita belajar undang-undang, kita pernah dipercaya di DPR segala macam. Ada batasan yang namanya kewenangan itu. Memang kalau memproses hukum kita tidak boleh. Pemerintah kabupaten, perizinan tidak boleh. Akan tetapi kan, apa kata gubernur? Baca kemarin sikap gubernur. Saya sudah serahkan ke Kapolda persoalan ini. Saya serahkan ke Kapolda. Persoalannya bukan itu. Kemana Satpol PP yang banyak-banyak di provinsi sana? Tidakkah turun ke sini untuk melakukan penangkapan? Terus proses hukumnya diserahkan ke polisi. Kan itu yang benar. Masa semua bicaranya nggak punya kewenangan. Jangan terjebak dengan bahasa orang yang kita kasih kekuasaan. Bukan itu bahasa yang paling benar dan itu bukan bahasa yang paling pintar. Itu bahasa-bahasa sesat yang mencoba untuk mengelabui pola pikir masyarakat. Maka saya minta kita pertanyakan kepada bupati. Kita rancang untuk mempertanyakan ini kepada bupati. Kita mempertanyakan sampai di mana kerja DPR dalam menyikapi persoalan ini. Bahkan kalau memang hebat, kita akan persiapkan, pertanyakan. Bila perlu kita mosi tidak percaya kepada gubernur atas kepemimpinan. Kenapa? Dia membuat kita menjadi daerah persimpangan jalan. Tidak jelas Belitung ini dibikin arahnya. Di satu sisi dia berteriak pariwisata, di satu sisi saling teriak pariwisata, di satu sisi dia bicara ketika kampungnya dirusak, lautnya dirusak. Padahal kita hidup memang pariwisata dari laut. Lantas dia bicara tidak ada kewenangan, tidak ada kewenangan. Apa ini sebenarnya pemimpin seperti ini? Saya mohon arena ini berkembang menjadi pemikiran-pemikiran cerdas, pemikiran-pemikiran berani yang menjadi keputusan yang akan kita mempersiapkan untuk gerakan selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Tanjung Pandan Belitung, redaksi TV online Belitung Televisi Berita mengabarkan.